There's this movie that I think you like. Halo guys, hari ini kita membajak channelnya Petualangan Fakih. Berhubung Fakihnya nggak bisa ikut karena baru liburan sekolah, kita akan mengisi konten hari ini dengan jalan-jalan ke salah satu tempat yang belum pernah ikuti kita terus ya, belum pernah kita kunjungi. Jarak yang kita akan tempuh sekitar 3 jam dari sini, jadi nanti ada hal-hal yang mungkin menarik di perjalanan kita rekam. jangan lupa ikutin terus kita ya. Pagi masih begitu dini di Yogyakarta. Langit perlahan berubah dari gelap menuju sembura jingga, menyambut perjalanan panjang menuju dataran tinggi Wonosobo. Mesin motor mulai dinyalakan, suara halus menjadi awal dari sebuah petualangan. Udara pagi yang sejuk menemani langkah pertama kami meninggalkan kota ini. Menyusuri jalannya yang masih lenggang, melewati sawah-sawah, desa-desa kecil, kabut tipis yang perlahan tersingkap oleh cahaya matahari. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Wonosobo bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi sebuah perjalanan menikmati setiap detik perjalanan. Jalanan berkelok mulai terasa saat memasuki kawasan pergunungan. Semakin tinggi, udara semakin dingin, dan pemandangan semakin memanjakan mata. Hijau perbukitan, hamparan ladang, serta kabut yang menggantung di antara lembah menjadi teman setiap perjalanan. Sepanjang perjalanan, setiap tikungan menghadirkan kejutan keindahan alam yang tidak pernah membosankan. Tak terasa, perjalanan kami sudah sampai di komplek wisata Candi Borobudur. Di tengah perjalanan tampak megah. Candi Borobudur berdiri dari kejauhan. Siluetnya perlahan muncul di antara kabut pagi, seolah-olah menjadi penjaga sunyi di tengah hamparan alam menggelap. Melihatnya dari kejauhan menghadirkan rasa takjub yang sulit diungkapkan. Sebuah peninggalan agung yang berdiri tenang menyatu dengan alam sekitar. Sejenak perjalanan terasa melambat, bukan karena jarak tetapi karena mata ingin melewatkan keindahan yang tersaji. Tak terasa kami telah sampai di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Di jantung dataran tinggi Jawa Tengah, di antara sejuknya udara pegunungan dan hamparan alam yang memukau, berdiri sebuah daerah yang kaya akan budaya dan kuliner, yaitu Wonosobo. Salah satu ikon kuliner yang paling melekat dengan kota ini adalah mie ongklok. Hidangan yang sederhana yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, namun menghadirkan cita rasa yang begitu istimewa. Namun sebelum kita ke warung mie ongklok, kami singgah dulu di Masjid Agung Jami Wonosobo, masjid di tengah kota Wonosobo. Selamat pagi guys, kita sudah sampai di alun-alun Wonosobo, tepatnya di Masjid Agung Jami Wonosobo. Let's go, kita cari sarapan dulu. Ini ada wisata kuliner, pusat kuliner di Wonosobo. Let's go, kita lihat apa yang ada di sekitar sini.
Ana bubur. Kaya apa? Bubur. Kupat tahu. Soto. Sebenarnya di komplek food court ini kita memutuskan untuk sarapan soto sapi tapi dengan lontong Apa ya? khas Wonosobo. Karena keburu lapar, maka kita tidak sempat untuk mendokumentasikan. Kita langsung berpindah ke destinasi kuliner selanjutnya, yaitu Mie Ongklok Wonosobo. Mie Ongklok Wonosobo adalah mie kuning direbus bersama irisan kol, daun kucai, dan potongan daun bawang. Lalu disajikan dengan kuah kental berbumbu yang gurih dan sedikit manis. Keunikan kuahnya berasal dari campuran pati yang menghasilkan tekstur lembut dan khas. Berpadu sempurna dengan aroma rempah serta sentuhan bawang goreng. Kalau ke Wonosobo jangan lupa mampir warung bakmi Ongklok. Guys, kita sekarang lagi siang mau buka. Ada sate sapi, ada sambal, ada tempe kemul sama cireng khas Wonosobo. Selamat menikmati. Nama ongklok sendiri berasal dari cara memasaknya, yaitu mie yang direbus menggunakan keranjang bambu kecil yang digoyang-goyangkan atau diongklok di dalam air mendidih hingga matang. Akan lebih nikmat lagi saat disantap bersama sate sapi, tempe kemul hangat, atau cabai rawit yang menambah sensasi rasa. Setiap suapan menghadirkan kehangatan yang begitu cocok dengan udara sejuk di khas Wonosobo. Namun, mie ongklok ini bukan hanya sekedar makanan. Ia adalah bagian dari identitas masyarakat Wonosobo, simbol keramahan, tradisi, dan kekayaan kuliner yang terus dijaga hingga kini. Berkunjung ke Wonosobo terasa belum lengkap tanpa menikmati semangkok mie ongklok sambil menyaksikan indahnya panorama pegunungan yang mengelilingi kota. Perpaduan alam yang memesona dan cita rasa autentik menjadikan setiap momen di Wonosobo sebagai pengalaman yang sulit dilupakan. Mie ongklok Wonosobo, satu mangkok kehangatan, satu cerita tradisi, dan sejuta alasan untuk kembali. Ini adalah keadaan pagi hari di alun-alun Wonosobo. Kebetulan sedang ada launching Wonosobo Car Free Day. Jadi ini ada lomba senam yang diikuti oleh beberapa kelompok anggota senam. Ya, cukup meriah untuk minggu pagi di Kota Wonosobo. Setelah kami puas menikmati alun-alun Wonosobo dengan ditandai perjalanan mulai menanjak membelah bukit hijau yang membentang sejauh mata memandang, ini berarti kita mencoba untuk naik ke dataran tinggi Dieng. Udara semakin sejuk, sementara kabut tipis-tipis menyelimuti lereng-lereng pegunungan menciptakan suasana tenang dan menenangkan. Di sepanjang perjalanan, hamparan kebun sayur milik para petani menghiasi setiap sisi jalan. Aktivitas masyarakat yang bersahaja menjadi gambaran hidup khas pegunungan yang masih terjaga hingga kini. Setiap tikungan menghadirkan pengalaman yang baru bagi kami. Gunung-gunung yang berdiri megah, lembah yang diselimuti awan, langit biru yang perlahan berpadu dengan dinginnya udara pegunungan seolah mengajak setiap pengunjung untuk menikmati setiap detik perjalanan. Selamat datang di Dieng, negeri di atas awan, tempat alam menyambut setiap langkah dengan pesona yang abadi.
sore guys, ini udah persingkat yang terakhir ini di pelataran Candi Borobudur. Dengan sampai kita di sini dari pagi sampai sore tadi dari Jogja Wonosobo, kemudian sambung lagi ke Magelang dan berakhir di sini. Maka video kali ini kita tutup ini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.